Lo pasti semua udah paham dan tahu kalau di Indonesia itu banyak aspek kehidupan kita yang beririsan bareng agama, ya kan? Pancasila kita aja dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, ataupun dengan adanya kotak agama di KTP itu sendiri. Ya gue gak heran sih ya kalau banyak orang Indonesia yang menjunjung tinggi agama. Tapi lo tahu gak sih kalau di luar negeri itu keadaannya itu beda banget sama di sini, beda banget sama di Indonesia. Dan lo tahu gak sih kalau ada data yang menyebutkan kalau angka orang yang menganut agama tuh turun. Kok bisa? Tonton video ini sampai habis biar dapat keseluruhan insight-nya dan jangan lupa subscribe juga. Sebelum gue bahas kenapanya, gue mau bahas dulu data-data yang udah ada. Faktanya betul banget ya, dalam beberapa tahun terakhir angka orang yang menyatakan dirinya itu sebagai orang yang beragama atau religiusitas ya, itu tuh semakin turun. Nah, data yang pertama yang gue ambil ini asalnya dari Center of Political Studies University of Michigan. Nah, data ini rentangnya tuh 12 tahun by the way, dari rentang 2007 sampai 2019. Dan dari 43 dari 49 negara yang diteliti, mereka tuh ditemukan jadi kurang religius, atau lebih tepatnya gak percaya sama kekuatan yang lebih tinggi buat ngebantuin mereka. Nah, riset ini sebenarnya tuh kayak ngambil kesimpulan kalau banyak orang yang mulai ngerasa agama tuh udah gak dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Terus juga ada data dari Pew Research Center. Data mereka tuh yang sampelnya dari 41 negara nemuin kalau anak muda zaman sekarang kebanyakan dari mereka tuh nggak memilih buat beragama. Bahkan banyak juga yang memilih buat jadi ateis atau agnostik. Tapi sih kebanyakan sih ya alasannya itu tuh ngarah ke perkembangan ilmu pengetahuan. Ya nggak sih? Karena ilmu pengetahuan banyak hal-hal yang dulu nggak kita ketahui gitu, sekarang tuh jadi tahu. Banyak hal yang dulu susah dijelasin, sekarang tuh bisa dijelasin dengan ilmu pengetahuan. Contohnya setan deh dan penampakan makhluk halus, ya kan? Mereka tuh sekarang bisa dijelasin loh pakai ilmu pengetahuan. Kalau dari data Scientific American, penjelasan tuh bisa dihubungkan ke beberapa fenomena, mulai dari frekuensi rendah, masalah lumut, karbon monoksida, sampai ya ke simply karena kita tuh suka aja ngerasa takut. Sampai sini mungkin lo bingung ya. Alasan gini aja sebenarnya cukup gak sih buat bilang kalau suatu saat tuh agama bakal hilang sepenuhnya gitu dari kehidupan manusia? Nah, sebelum gue lanjut ke buat buktiin pernyataan sebelumnya, mungkin gue bakal bahas dulu poin yang gak kalah penting. Sebenarnya hal yang menarik dari agama itu sendiri tuh apa sih? Kalau lu nganggap diri lu religius, mungkin lu ngerasain hal ini. Agama tuh bisa banget memberikan kita sesuatu di masa-masa yang gak pasti. Ini juga ditegaskan tulisan dari Ronald F. Inglehart yang kira-kira tuh ngomongnya kayak begini. Buat sebagian besar orang, kepercayaan religius itu biasanya fokus ke hal-hal yang emosional daripada rasional. Dan biasanya sih ya berhubungan sama hal-hal yang gak pasti. Nah, agama di sini ngasih kita keyakinan kalau ada power yang lebih besar dari diri kita ya, yang lagi ngontrol dunia ini. Ada power yang lebih besar dari kita yang ngejanjiin walaupun banyak hal yang gak pasti, tapi selama kita ngikutin aturan yang disusun, semuanya itu bakal baik-baik aja. Nah, makanya di dunia dimana orang-orang yang dulu ngalamin banyak kesulitan kayak kelaparan massal dan kemiskinan, agama tuh ngebantu mereka buat berhadapan sama hal-hal yang gak pasti dan stres. Tapi gimana kalau sekarang, di era postmodern yang semua hal itu udah maju dan canggih? Di zaman perkembangan teknologi dan ekonomi yang semakin maju, gak banyak orang yang ngerasain kelaparan. Atau kalau ada pun, akses buat mereka nyari makan atau mempermudah hidup mereka tuh ada gitu. Dan hal inilah yang akhirnya ngebuat orang-orang tuh jadi gak lagi tergantung sama agama. David Leon juga bilang kalau gerakan religius itu udah jadi ladang scam atau penipuan. Kayak film dokumenter Netflix yang ngomongin sekte-sekte penipuan misalnya. Nah, selain itu juga di era dimana informasi tumbuh dengan sangat pesat dan cepat, banyak yang mulai nganggep kalau makin kesini kebenaran yang pasti tuh udah gak ada. Sementara itu kebenaran pasti biasanya diisi oleh dalam tanda kutip Tuhan. Nah, sekarang fokusan yang paling penting adalah manusia saling berdiskusi tentang hal yang baik.
tanpa fokus nyari mana yang paling benar, ya kan? Nah, meskipun begitu ya, berdasarkan sejarah dan peran agama, kayaknya sih masih sulit ngebayangin manusia tuh bakal bener-bener ninggalin agama itu sendiri. Karena ya sepanjang sejarah, agama tuh gampang banget beradaptasi di berbagai macam situasi dan perubahan, ya kan? Bahkan buat beberapa agama dan kepercayaan, hal ini tuh berlangsung selama beribu-ribu tahun. Bahkan nih ya, banyak yang mulai percaya kalau evolusi kepercayaan ini sebenarnya hal yang lebih kompleks dari science versus religion aja. Selain itu juga banyak ahli yang percaya kalau ada something di dalam agama yang resonates atau bergema buat manusia itu sendiri. Jadi tetap bakal ada aja orang yang memilih buat jadi religius. Nah, salah satu alasan utama yang berfokus di agama dan kepercayaan juga sebenarnya tentang mencari makna dalam hidup. Psikolog sosial Ara Norenzayan dari University of British Columbia di Kanada bilang kalau agama itu memberikan makna kepada penderitaan, bahkan lebih dari pemahaman sekuler atau kepercayaan lainnya. Nah, selain itu, Ara Norenzayan juga nambahin kalau salah satu faktor pendorong orang bisa ngelewatin krisis-krisis berat adalah ya karena agama juga. Karena kalau di era krisis, orang-orang tuh jadi cenderung saling bantu atas nama agama. Ada studi lain juga yang ngejelasin kalau praktek agama bisa bikin kita sehat secara psikologis. Jadi nggak cuman ngomongin soal kepercayaan doang sebenarnya. Nah, hal ini juga pernah ditegasin oleh salah satu psikolog terkenal yang mungkin lo pernah tahu, namanya Carl Jung, yang bilang kalau agama tuh emang berguna banget buat masyarakat dan gak bakal bisa hilang. Carl Jung juga percaya kalau semua manusia tuh punya insting religius yang mendarah daging di tubuhnya. Ini sebenarnya juga sesuai sih dengan teori beliau soal kepercayaan kolektif. Nah, dari pendapat dan teorinya, Carl Jung tuh percaya kalau agama tuh nggak pernah bisa digantikan oleh ilmu pengetahuan yang sesimpel itu. Jadi kalau ditanya kesimpulannya, susah juga sih buat memprediksi apakah agama tuh bakal bener-bener hilang atau enggak. Karena ya sebenarnya mustahil banget sih bagi kita buat memprediksi hal yang pasti yang bakal terjadi di masa depan. Tapi sebenarnya kita bisa lihat lagi ke pemahaman kita soal agama itu sendiri ya, terutama di proses evolusinya dalam sejarah manusia. Ada alasannya kenapa agama dan kepercayaan itu berhasil bertahan dan kenapa banyak manusia yang memilih buat percaya. Tapi hal yang paling pasti menurut gue sih ya, kita perlu ngehargain satu sama lain, apapun agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, tapi kalau menurut sendiri gimana? Lo setuju nggak kalau agama ini pada akhirnya emang bakal ada terus di dunia ini dan nggak pernah hilang gitu? Atau mungkin lo berpikir kalau agama tuh bakal hilang suatu hari karena tergantikan oleh ilmu pengetahuan? Ya, coba lempar pendapat lo di kolom komen ya, gue pengen banget baca. Kalau lo pengen request topik, lo juga bisa lempar di kolom komen. Nanti bisa gue coba list dan gue bahas. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok dan Instagram The Futurist Gen Z. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Thanks.